Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ini gua udah megang ada handphone mid range mid to high terbaru dari Samsung A56 5G. Sebenarnya hari ini mereka launching ada A36 juga, tapi yang bisa dicip-cip ini barangnya baru isi A56 5G ini aja. Oke, jadi ini dia handphonenya, boxnya nggak usah kita lihat ya, karena teman-teman pasti udah pada hafal apa isi paket penjualan dari Samsung. Nah, untuk handphonenya sendiri dia ada 4 warna. Ada Awesome, yang ini adalah olive, ada Awesome light gray, Awesome graphite, dan juga Awesome pink. Oke, jadi kalau dibanding si A55 pendahulunya, nah A56 ini dia selain warnanya lebih ini lebih mature ya, lebih dewasa, dia juga lebih tipis dari 8,2 mm jadi 7,4 mm. Terus juga bobotnya lebih enteng 15 gram, dari yang tadinya 213 gram jadi 198 gram. Ya memang kerasa sih ya, dari bodinya ini memang berasa di tangan itu ya lebih tipis. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian atas dia punya ada mikrofon, terus di sebelah kanan ada button island ya, ada bagian yang menonjol, diisi tombol, ada tombol power dan juga tombol volume. Di bagian bawah di sini ada grill speaker, ada port USB-C, ada mikrofon lagi, dan juga ada slot kartu, tapi dia udah nggak bisa nampung micro SD. Terus di sebelah kiri ini kosong aja. BTW speakernya dia udah stereo ya, udah dual speaker. Terus nggak ketinggalan juga dia masih punya IP rating yaitu IP67, dan yang gua suka ini kan kaca belakang ya. Ini sudah dilapis Gorilla Glass Victus Plus, sama seperti layarnya. Ini juga udah pakai pelindung Gorilla Glass Victus Plus. Dari sisi software, Galaxy A56 5G dia udah pakai One UI 7 pastinya, berbasis Android 15. Jadi teman-teman bisa expect dapetin UI yang lebih enak dilihat, yang lebih fresh, lebih smooth juga untuk operasionalnya, dan dia juga support ada fitur baru kayak Now Bar, itu ada di sini bisa dipakai, dan fitur AI-nya juga bisa dibilang lumayan banyak ya. Kita bisa dapat ada sekitar 7 fitur AI, nanti kita akan bahas belakangan. Nah, untuk update OS-nya ini Samsung ngejanjiin yang tadinya 55 itu kan dapatnya cuma 4 tahun. Sekarang dia bisa dapat 6 tahun untuk upgrade OS dan juga security patch, sama-sama 6 tahun. Nah, bicara soal tampilan, pasti kan nyambungnya ke layar ya nih. Gimana ya, gua menilai harusnya Samsung bisa bikin bezel yang lebih simetris. Ini bezelnya memang nggak tebal-tebal banget, tapi juga nggak tipis-tipis banget. Cuman concern gue adalah bezel bagian bawahnya ini memang dia agak sedikit lebih tebal dibanding yang atas. Jadi secara estetika agak kurang enak dilihat. Tapi kalau ngomongin spesifikasi, seperti biasa, handphone Samsung udah mantap lah. Peningkatannya kalau dibanding A55, nah sekarang dia udah naik 0,1 inci, jadi 6,7 inci. Panelnya sama Super AMOLED 120 Hz. Dan brightness-nya naik, yang tadinya kalau nggak salah 1000 nits sekarang jadi 1900 nits. Nggak mau kalah dari layar ya, speknya juga ada kenaikan, walaupun nggak terlalu yang signifikan banget ya, tapi better lah ya, ada peningkatan dari yang tadinya Exynos 1480 sekarang pakai Exynos 1580. Ini sama-sama 4 nanometer, cuman beda konfigurasinya aja. Dia big core-nya ada 2,9 GHz, kemudian ada 3 core 2,6 GHz, terus ada 4 core untuk efisien ya, yang kecepatannya lebih rendah. Kemudian untuk kapasitasnya dikasih ada 3 opsi, ada 8128, yang paling kecil ada 8256, dan yang paling gedenya itu 12256 GB. Dan baterainya nih ya, di sini dikasih memang masih sama 5000 mAh, tapi ada kenaikan di kecepatan pengisian dayanya. Yang tadinya cuma 25 watt kan ya, stuck di situ, sekarang akhirnya naik sama kayak flagshipnya di 45 watt. Cuman tetap casannya beli sendiri. Nah, sekarang kita ngomongin AI ya. Yang mau gua highlight yang cukup menarik di sini adalah fitur Circle to Search. Caranya masih sama ya, tekan tombol home gitu ya. Cuman yang bikin beda adalah selain bisa translate, dia juga bisa detect suara. Jadi kalau misalkan ada musik atau apa, itu bisa dengan cepat kita tahu oh itu lagu apa sih atau musik apa gitu ya. Kemudian juga yang gak kalah menarik adalah fitur auto select. Jadi kita tinggal screenshot aja di halaman apapun ya, di tampilan layarnya. Kemudian nanti di paling kanan ada pilihan smart select. Nah, di situ nanti kita bisa tinggal tandain aja, lingkarin atau kita tandain di layar
kita bisa pakai langsung sebagai wallpaper, atau kita bisa download gambarnya yang udah kita seleksi, atau bisa kita share, atau bisa kita copy buat kita share di media sosial. Dan ini adalah fitur, menurut gua fitur yang bikin kita tuh simple ya. Kalau ada gambar atau ada sesuatu yang mau kita share itu lebih gampang pakai kayak gini. Shortcutnya lebih mudah digunakan. Terus juga fitur AI-nya bisa kita temuin di fitur di aplikasi foto editor. Yang pasti ada adalah object eraser dan juga reflection eraser buat ngapus kayak pantulan ataupun orang-orang yang photobomb gitu ya. Terus ada dua lagi yang juga nggak kalah menarik adalah best face, di mana kita kalau kita aktifin motion foto, nah nanti hasil foto kita jepret beberapa foto muka kita, muka orang, itu nanti bisa milih ya, misalkan kayak muka kita merem itu bisa dipilih ke muka yang wajahnya melek atau yang lagi senyum gitu ya. Terus juga ada background blur, jadi kalau kita foto orang ya setengah badan atau fokus ada mukanya lah intinya, tapi fotonya ini bukan foto pakai portrait ya, kita bisa edit belakangan, bisa pakai background blur, nanti kita bisa atur juga tingkat bokehnya gitu ya, jadi fotonya lebih artistik. Terakhir kamera. Nah ini sengaja ya, tadi gue nggak bahas di depan, gue sisain di belakang sekalian bahas kamera. Ini teman-teman bisa lihat sekarang desainnya agak berbeda ya, walaupun sebenarnya penempatannya sama, masih di pojok kiri atas, tapi yang sekarang dijadi satu ya, ada housingnya. Kalau yang sebelumnya kan satu-satu gitu ya, terpisah. Nah kalau ini jadi satu, bumnya ya relatif lumayan tebal tapi nggak tebal-tebal amat. Untuk konfigurasinya dia pakai 50 megapiksel ya, yang wide ya main kameranya, ada OIS-nya, kemudian ada 12 megapiksel ultra wide, dan ada satu lagi nih lensa yang menurut gua lensa sakti. Sakti kenapa? Karena sebenarnya nggak kepake banget tapi tetap dipertahanin, yaitu 5 megapiksel makro. Tadi sih gue udah sempat ngobrol juga sama orang Samsung, gue bilang harusnya better diganti ya makro ini ke lensa tele yang lebih kepake 2 kali optical zoom misalnya, dan mudah-mudahan di Galaxy A tahun depan A57 udah berganti ya jadi lensa tele. Oke, jadi kalau di aplikasi kameranya kita bisa pakai 0,5 kali untuk ultra wide, terus 1 kali ya atau 2 kali ya untuk digital zoom, bisa 4 kali juga untuk digital zoom. Jadi ada toggle-nya di situ dan bisa loncat ke 10 kali, dan 10 kali ini adalah angka maksimal untuk digital zoomnya, jadi nggak bisa lebih lagi. Kemudian ada mode lain kayak portrait, bisa 1 kali atau 2 kali zoom. Kemudian ada mode fun, di sini kita bisa pakai filter khususnya buat foto muka ya, jadi ada filter kayak kucing lah. Terus untuk perekaman videonya, untuk kamera utamanya dia bisa di 4K 30 fps, sedangkan untuk kamera depan dia sudah pakai 12 megapiksel. Ini adalah sensor yang baru dan dia sudah support perekaman HDR, bisa 4K 30 fps juga. Jadi depan belakang bisa merekam 4K 30 dengan format HDR. Oke, ini perekaman kamera depan dari kamera Samsung A56 5G. Ini 12 megapiksel ya, dia sensor yang baru. Dia bisa rekam sampai dengan 4K 30 fps seperti yang teman-teman lagi lihat nih. Oh, ini di 4K 30 fps. Stabilisasinya harusnya cukup baik ya, cuman karena ini bukan versi yang retail, jadi gua nggak bisa ngasih terlalu banyak sampel foto ataupun video, karena harusnya nanti akan ada update lagi ya untuk memperbaiki optimasi software dan juga kameranya. Nah kalau yang ini kamera belakangnya nih, gua lagi coba di 4K 30 pakai 0,5 kali ya Mang. Laper nggak Mang? Lumayan ya, bentar lagi buka nih, kita lagi ngabuburit, nongkrong. Oke, kita coba di 1 kali, kita bisa pindah tuh. Oke, ini 1 kali, terus pindah lagi ini 2 kali, ya ini digital zoom sih ya. Oke, terus ini 4 kali dan bisa sampai 10 kali gitu, tapi nggak usah kita coba. Oke, ini 4 kalinya masih oke lah, batas 4 kali ya gitu. Stabilisasinya oke ya, termasuk nice lah, karena kan dia juga bisa OIS dan perekamannya juga bukan di 60 ya, di 30 fps aja. Nah sekarang terakhir soal harga ya. Kapasitasnya yang paling kecil 8128 itu harganya 6199, kemudian yang tengah
8256 GB itu harganya 6699 dan yang paling tinggi 12256 7199, tapi selama masa pre-order atau promo ya, itu kita bisa dapat upgrade. Jadi kalau misalkan kita beli yang 8128 itu akan dapat yang 8256. Kalau kita beli yang 8256 dapatnya yang 12256. Oke, jadi pada intinya menurut gua Samsung A56 5G ini masih akan menjadi smartphone yang menarik di range harga 6-7 jutaan, walaupun memang bisa dibilang harganya nggak murah ya, tapi cukup sebanding lah dengan apa yang ditawarkan ya. Samsung masih mengunggulkan AI yang paling berasa dan juga UI-nya yang smooth, terus juga dapat upgrade-nya sekarang makin lama lagi 6 tahun gitu ya. Kameranya juga cukup stabil dan sekarang bisa merekam HDR juga. Ya menurut gua ini akan jadi salah satu smartphone yang menentukan buat kiprah Samsung di Indonesia untuk tahun ini, dan gue berharap mudah-mudahan tahun depan peningkatannya akan dikasih yang lebih gokil lagi, terutama untuk bezel layar dan juga penempatan kameranya. Makro hilangin, langsung ganti ke telefoto 2 kali optical zoom lah minimal. Setuju nggak?